Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI dengan jurusan Teknik Informatika di angkatan tahun 2022. Nama saya Dani Dwi Putra dengan NPM 2022 43501311. Di sini saya sedang membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi penentuan skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur transmisi dan gardu induk menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut dengan SAW di PT PLN Engineering. Oke. Dengan begini, izinkan saya mempresentasikan cara penggunaan aplikasi ini. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut membuka aplikasinya. Oke. Oke, untuk aplikasinya sudah terlihat. Ini adalah tampilan login. Di sini ada logo perusahaan, nama aplikasi, nama perusahaan, dan di sini adalah username. Di sini kita ingin memulai menggunakan akun admin. Masukkan username sebagai admin, dengan passwordnya adalah password. Oke, di sini sudah kelihatan. Tampilan utama di sini adalah ada sebuah dashboard. Di sini ada judul aplikasinya, lalu di sini ada rekomendasi prioritas tertinggi, total proyek terdaftar, rekomendasi kriteria, data penilaian masuk, ada total personil atau sumber daya manusia dan jabatan proyek. Di sini saya ingin menjelaskan terutama pada data master. Di sini saya mempunyai 4 data master, yaitu jabatan personel. Jabatan personel ini digunakan untuk mengisi jabatan sebuah user dalam sebuah perusahaan. Jadi di sebuah perusahaan user tersebut sebagai apa? Apakah dia sebagai civil engineer, cost controller, engineer finansial, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan sebuah tambah jabatan personel. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sebagai percobaan, saya menggunakan jabatan mahasiswa. Oke, mengerjakan tugas akhir. Ini kita klik simpan. Iya, simpan. Lalu di sini ada data personel. Oke, data personel ini adalah data-data user, di mana dia sebagai yang nantinya akan digunakan sebagai peserta dalam sebuah proyek atau seluruh karyawan perusahaan. Oke, di sini kita langsung tambah personel. Sebagai percobaan saya ingin memasukkan nama saya. Saya ini Dwi Putra dengan nomor induk pegawai 2022 43501311 dengan email dani di p30 mindra.id. Sebelumnya nama saya udah ada. Jadi kita ganti coba Dani tes. Ini nomor handphone, divisi PMO atau divisi informatika dengan aplikasinya sebagai user dengan jawabannya sebagai mahasiswa. Dari sini jika ingin ada catatan bisa ditambahkan, jika tidak bisa langsung ditambahkan. Ya, dan simpan. Oke, di sini sudah masuk dengan nama saya dan tes sebagai mahasiswa dengan 101 aktif. Di sini ada menu nonaktifkan akun. Coba kita coba akun dinonaktifkan. Ini sudah berhasil. Lalu coba kita aktifkan kembali. Ini sudah berhasil. Lalu di sini ada menu reset password. Menu ubah daftar. Karena saya ingin ubah dan tes. Saya perbarui. Oke, dan ini sudah bisa diperbarui. Dan jika kita ingin menghapus, nanti di sini bisa dihapus ya, teman-teman. Kali ini saya ingin coba menghapus. Ya, hapus permanen. Dan data sudah berhasil dihapus. Oke. Lalu di sini ada data master yang ketiga. Di sini data master yang ketiga adalah jabatan proyek. Di mana jabatan proyek adalah sebuah jabatan yang dimana nantinya si user itu meskipun dia memiliki jabatan aslinya sebagai apa, tapi sebagai proyek dia mungkin menjadi sebuah hal yang berbeda. Katakanlah di sini ada admin proyek, engineer electrical, engineer gardu induk, engineer mechanical,
engineer sipil, dan lain sebagainya. Setiap user yang ada di proyek wajib menggunakan jabatan proyek di sini. Ini sudah ada job description. Ayo kita coba, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai nama jabatan proyek, di sini boleh dikosongkan. Ini saya simpan, mahasiswa. Berhasil mahasiswa, jabatan proyek mahasiswa berhasil ditambahkan. Di sini saya coba hapus. Nah, nol. Jabatan proyek berhasil dihapus. Lalu di sini ada kriteria proyek, di mana kriteria proyek ini mendukung untuk drop down pilihan jenis proyek dan RAB. RAB rencana anggaran biaya dalam sebuah proyek. Oke, di sini kita coba menambahkan jenis data dulu. Saya ingin lista jenis proyek, misalkan nama pilihan Umindra. Ya, ini ada Umindra. Lalu kita coba rencana anggaran biayanya sebagai pembelian alat penelitian. Oke, dua jenis proyek dan pembelian alat tunggal ini sudah berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita coba mengikut sebuah proyek. Oke, di sini ada data proyek. Di mana data proyek menjelaskan kode proyek, nama proyek, jenis proyek, tanggal selesai, sisa durasi, progres, anggota tim berjumlah berapa orang, dan aksi. Oke, bisa lihat aksi di sini ada tiga menu, detail data proyek. Di sini akan terlihat eh, lokasi detailnya dan setiap anggotanya. Dan saya ada menu hapus juga. Dengan ini kita ingin mencoba menambahkan sebuah proyek. Di sini katakanlah PRJ 2022. Lalu nama proyeknya penelitian mahasiswa Unindra. Jenis proyeknya kita coba pilih Unindra, lokasinya Jakarta, tahun 2026, tanggal mulai kita coba di hari ini, tanggal berakhirnya di 1 minggu terakhir. Lalu di sini kita pilih progresnya masih 0, tingkat urgensinya kita pilih sangat mendesak, tingkat ini juga kita pilih sangat tinggi sebagai percobaan untuk penilaian nanti. Di sini ada pilihan reguler, operasional rutin, prioritas perusahaan, arahan direksi, dan proyek strategis nasional atau arahan pemerintah. Oke, di sini kita coba memilih dengan nilai yang paling tinggi semuanya. Lalu di sini ada yang namanya rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biaya ini digunakan untuk sebuah proyek dalam menganggarkan biaya pelaksanaannya kira-kira ada berapa rupiah. Kita coba dulu tambah baris, dan di sini mungkin sudah ada dua baris. Di sini kita pilih biaya administrasi, keterangan item, membeli ATK dengan nominal, kita aplikasikan 100 1 miliar. Lalu ada biaya alat pembelian alat penelitian yang tadi kita tambahkan. Membeli sebuah software IT. Dari sini kita tambahkan juga kurang lebih 1 miliar. Mungkin lebih ya, 11 miliar. Supaya lebih terlihat rankingnya di paling atas. Di sini saya ingin menambahkan nama saya sendiri. Dan ini duit. Ini sebagai project admin atau sebagai mahasiswa. Oh, tadi udah saya hapus. Berarti kita pilih aja admin proyek. Lalu simpan, atau jika ingin menambahkan lagi juga bisa. Katakanlah kita memilih ini sebagai sipil. Ini sipil. Kita simpan proyek. Oh, ada nilai kontrak. Nilai kontraknya belum terisi. Jika nilai RAB-nya adalah 11 miliar, berarti nilainya harus di atas itu. Kita isinya 12 miliar. Oke, kita coba simpan proyek, ya simpan. Dan proyek berhasil disimpan.
Ini progresnya masih nol. Kita sisa durasi waktunya kurang lebih 7 hari lagi. Di sini dengan kategori mendekati deadline ya. Jadi deadline itu jika proyek kurang dari atau sama dengan 30 hari, maka akan ada keluar mendekati deadline. Oke, lalu di sini ada realisasi biaya. Realisasi biaya itu adalah kurang lebih jika kita ingin melakukan sebuah penggunaan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Misalkan tadi kita membuat PRJ 2022, lalu kita input kelola dan kelola rincian. Di sini saya ingin rincian pengeluaran yaitu membeli software skala prioritas. Kita masukkan di angka kurang lebih 10 M. Software sudah masuk, sudah terdata yaitu 10 miliar. Lalu kita klik kembali dan anggaran terserapnya sudah aktif 90,91% anggaran sudah terserap. Lalu di sini ada rekomendasi kriteria. Rekomendasi kriteria ini adalah perhitungan nilai kontrak, waktu pelaksanaan, tingkat urgensi, realisasi biaya, tingkat kompleksitas, dan status strategis proyek. Yang sebelumnya tadi kita pilih dalam data proyek. Nah, di sini ada beberapa menu. Oh ya, di sini kita juga bisa menyeting bobotnya, namanya, terus sifatnya benefit atau cost, atau terus inputan datanya apa, lalu keterangannya juga ada di sini. Oke, lalu di sini ada pilihan yang tadi kita pilih pada data proyek yaitu C3, C5, dan C6. Di sini kita bisa merubah, menambah, atau menghapus. Coba kita tambahkan nilai di sini urgensinya sangat super urgent dengan angkanya 5. Nah, opsional kita coba simpan. Oke, tingkat urgensinya super urgent sudah berhasil ditambahkan. Coba kita hapus. Pilihan SAW sudah berhasil dihapus dan ini sudah tidak muncul kembali. Eh, Berarti menu ini sudah berjalan dengan baik. Lalu di sini ada menu penilaian. Menu penilaian ini adalah isi-isi dari setiap komponen yang akan menjadi sebuah penilaian. Lalu di sini ada notifikasi jika ada satu proyek yang belum memiliki penilaian. Di sini kita generate otomatis dari data proyek. Dia generate penilaian berhasil di generate otomatis. Berarti kita coba cek apakah proyek kita tadi ada dan ternyata ada di sini. Tadi kita pilihnya super tinggi semua ya. Jadi sekiranya bakal kan jadi seperti ini. Lalu coba kita di sini juga ada menu edit. Menu edit ini digunakan jika kita sekiranya ada urgensi atau ketingkatan tertentu yang sangat ingin menyeting algoritma di luar program yang sudah ditetapkan. Nah, user bisa mengedit di sini. Ini bisa nilainya dibuat menjadi lebih tinggi atau gimana. Lebih seperti itu. Jika ini kita coba ini jadi 6, 6 ya simpan. Dan berhasil sudah nilainya menjadi 666 dan nilai ini lebih tinggi di antara yang lain. Lalu di sini ada perhitungan penilaian kelengkapan. Di sini bakal ada audit kelengkapan. Di sini ada menu-menu data yang ada pada program ini. Lalu di sini ada inisiasi perhitungan. Di sini kita langsung klik saja. Ya, hitung sekarang. Oke, di sini proyek sudah berhasil dihitung. Di sini ada sebuah matriks di mana ini adalah setiap nilai dalam kriteria yang ingin kita gunakan sebagai penilaian. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Lalu di sini ada normalisasi. Fase 2, normalisasi matriks ini digunakan untuk menormalisasikan nilai yang sudah ada. Di sini beda benefit, ada cost. Jadi benefit ini adalah dihitung dengan membagi nilai alternatif dengan nilai tertinggi atau maksimal. Lalu di sini ada varian cost, yaitu dihitung membagi dengan nilai terendah atau minimum. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang sudah dinormalisasi kurang lebih seperti ini dan ini adalah nilai bobot yang sudah dihitung
Di sini ada 15%, dikali nah ini 15%, bobotnya 25%, 15, 10, dan 20%. Dengan total tertinggi, yaitu pada proyek yang tadi kita input. Karena tadi kita sudah menyetingnya begitu untuk mengetes apakah proyek berjalan dengan apakah program berjalan dengan semestinya atau tidak, dan ternyata program sudah berjalan seperti semestinya. Di sini bisa kita lihat teman-teman bahwasannya ini adalah proyek yang tadi sudah saya input, dia ada di paling atas karena kita menyetingnya dia di tingkat tertinggi semua, urgensi dan lain-lainnya. Oke, di sini ada hasil ranking. Rekomendasi utama adalah proyek 2022 penelitian mahasiswa UNDRA. Lalu di sini ada tingkat prioritas utama, dia lalu prioritas tinggi, prioritas menengah, dan prioritas lanjutan untuk ranking-ranking tiga ke bawah. Untuk ranking tiga teratas itu memiliki tingkat prioritas khusus ya teman-teman. Lalu di sini ada menu cetak laporan, cetak dokumen. Kalau cetak dokumen itu kira-kira tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada cetak laporan, Anda langsung diarahkan ke dalam tampilan laporan. Di sini kita bisa melihat seperti ini. Lalu kita coba cetak ya. Nah, ini adalah hasil dari preview cetaknya. Kita coba cetak dokumen. Di sini sudah ada 9 proyek, di mana proyek yang tadi kita input di paling atas. Coba kita print. Coba kita taruh di dokumen. Oke, kita coba lihat apakah oke, sekarang kita lihat ini adalah tampilan dari hasil yang tadi sudah kita print. Ya, sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah laporannya. Lalu di sini ada kop surat, ada footernya juga. Di sini ada tanggal waktu kita selamat perusahaan. Lalu ada penanda tangan, ada jabatan, dan ada nama pejabat penanda tangan. Oke, lalu kita kembali lagi ke aplikasi. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada yang namanya pengaturan sistem. Oh ya, di sini saya tambahkan menu khusus, di mana menu khusus ini bisa menyeting setiap logo atau judul dalam sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini fleksibel, bisa digunakan untuk pihak manapun. Lalu di sini ada nama aplikasi, subjudul aplikasi, fav icon itu adalah logo di sebuah tab ini. Ini ada logo aplikasi, ini berada di sebelah sini. Lalu ada logo login pada saat tadi kita login ke awal. Lalu ini ada simpan pengaturan dan kembali ke dashboard. Lalu di sini ada identitas laporan. Oke, identitas laporan ini berisi tentang kriteria-kriteria pada laporan. Di sini ada nama perusahaan, divisi, perihal laporan, batas ranking ini adalah berapa proyek yang ingin dimunculkan. Lalu ada jabatan penanda tangan, nama penanda tangan, footer laporan, logo kop laporan. Ini ada di sini. Oke, dengan ini kita coba kembali login dengan akun user. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah menyelesaikan untuk bagian dari admin. Sekarang kita coba untuk di tampilan user. Oke teman-teman, di sini sudah kelihatan saya login sebagai user. Lalu di sini hanya terlihat data master. Di sini fungsinya untuk user mencari eh, teman-teman lainnya atau menghubungi teman satu timnya agar lebih mudah. Lalu di sini ada data proyek. Kita bisa kita lihat. Oh ya, di sini data proyeknya jika si user eh, menjadi bagian dari anggota tim, maka dia ada menu aksi namanya update progress. Nah, di sini kita mungkin coba update progress menjadi 10%, dia simpan dan progress sudah terupdate menjadi 10%. Dan ini khusus untuk user yang sudah menjadi bagian dari anggota timnya. Lalu di sini ada realisasi biaya, dan di sini hanya bisa dilihat oleh user yaitu untuk proyeknya tersendiri. Kita coba.
Anda membeli ATK senilai 10.000 tambah pengeluaran. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini juga user bisa melihat yang namanya hasil rank. Dan di sini user juga bisa mencetak jika dia menginginkannya untuk keperluan pribadi. Eh, Setelah itu sudah selesai, mungkin sekian dari saya untuk tata cara penggunaan penentuan skala prioritas proyek pada PT KN Engineering. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.